Sejarah kurikulum di Indonesia sering berubah-ubah, mulai dari kurikulum 1947 hingga saat ini kurikulum 2013. Ada ungkapan ganti menteri, ganti kurikulum. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai suatu rencana dan program, kurikulum tidak akan bermakna jika tidak diimplementasikan dengan bentuk pembelajaran. Begitu juga sebaliknya, kurikulum yang jelas sebagai acuan, maka pembelajaran akan berlangsung secara efektif. Sejarah kurikulum di Indonesia. Kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif. Keterampilan ada 6: mengobservasi, mengklarifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan, mengkomunikasikan. Kurikulum 1984 mempunyai ciri-ciri: 1. Berorientasi pada tujuan pembelajaran. 2. Pendekatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran cara belajar siswa aktif atau CBSA. 3. Materi pembelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. 4. Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. 5. Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. 6. Menggunakan pendekatan keterampilan proses. Bidang-bidang pengembangan dalam kurikulum 1984. 1. Pendidikan moral Pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, kemampuan berbahasa, perasaan, kemasyarakatan, kesadaran lingkungan, daya cipta, pengetahuan, jasmani, dan kesehatan. Kurikulum yang selanjutnya yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa yang terlalu berat, dari muatan nasional hingga muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Pembiasaan-pembiasaan yang dikembangkan dalam kurikulum 1994 sebagai berikut. 1. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, mengucap salam jika bertemu orang lain, tolong menolong sesama teman. 2. Rapi dalam bertindak. 3. Tenggang rasa terhadap keadaan orang lain. 4. Mengurus diri sendiri, termasuk membersihkan diri, berpakaian sendiri, makan sendiri, dan memelihara milik sendiri. 5. Menjaga kebersihan lingkungan. 6. Mengendalikan emosi. 7. Dapat membedakan milik sendiri dan milik orang lain, menunjukkan reaksi emosi yang wajar karena marah, senang, sedih, takut, cemas, dan lain-lain. 8. Sopan santun. Contoh program perilaku dalam kurikulum 1994. 1. Ada kegiatan rutin, misalnya berbaris, berdoa sebelum memulai kegiatan. 2. Kegiatan spontan, misalnya meminta tolong dengan baik, menunjukkan reaksi emosi yang wajar, mengembalikan mainan pada tempatnya. Yang selanjutnya ada kegiatan dengan teladan atau contoh, menjaga kebersihan lingkungan, mengucapkan salam jika bertemu dengan orang, rapi dalam bertindak. Kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan guru, misalnya berdoa pertama kali, membersihkan diri sendiri, makan sendiri.
Ketiga, kurikulum 2004, KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi, KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan unsur kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa terhadap baik secara individual maupun klasik. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. 1. Kesamaan memperoleh kesepakatan. Seluruh peserta didik dari berbagai kelompok berhak menerima pendidikan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya. Kedua, berpusat pada anak. Penyajian isi kurikulum disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik melalui pembelajaran yang efektif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Ketiga, pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Keberhasilan pencapaian pengalaman belajar menuntut kemitraan dan tanggung jawab bersama. Keempat, kesatuan dalam kebijakan dan keberagamaan dalam pelaksanaan. Standar kompetensi disusun oleh pusat dan cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing daerah atau ruang lingkup perkembangan anak, moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, dan kemandirian, kemampuan berbahasa, kognitif, fisik atau motorik, seni. Keempat, kurikulum 2013. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan perubahan kurikulum berdampak baik dan buruk bagi mutu pendidikan. Dampak baiknya yaitu pelajar bisa belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, tapi didukung oleh kepala sekolah, guru, tenaga pengajar, peserta didik, bahkan lembaga itu sendiri, di mana kepala sekolah harus berhubungan baik dengan atasannya maupun bawahannya. Guru harus bermutu, maksudnya guru harus memberi pelajaran yang dapat dicerna oleh peserta didik. Siswa juga harus bermutu, maksudnya siswa dapat belajar dengan baik, giat, menjadi siswa yang kreatif dalam memecahkan masalah. Dampak negatifnya adalah mutu pendidikan menurun dan perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru seperti menurunnya prestasi siswa. Hal ini dikarenakan siswa tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran yang baru. Selain itu, dampak negatif terhadap sekolah yaitu tujuan atau visi sebuah sekolah akan. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.